kesempurnaan iman terletak pada kita mengikuti wahyu dari Allah. Jadi iman seseorang itu baru sempurna kalau dia sudah menundukkan dirinya kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya agama kita itu disebut Islam. Islam ini kan asal katanya adalah aslam, begitu, berserah diri. Jadi makna dasar Islam itu adalah berserah diri, menyerahkan diri kita secara total, secara penuh hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kalau seseorang sudah menyebut dirinya Muslim, berarti dia tunduk patuh kepada perintah Allah. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Walhamdulillahi ala kulli hal wa fi kulli hal. Walhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu hadirin sedang jemaah salat subuh Masjid Jami' Hasanuddin, Sabbih isma rabbikal a'la yang mulia. Segala puji hanya bagi Allah yang masih mengumpulkan kita di rumahnya yang mulia. Allah jadikan kita melaksanakan salat subuh, nikmat terbesar yang kita dapatkan di pagi hari ini. Dan alhamdulillah sekarang kita sudah memasuki 10 pertama bulan Dzulhijjah. Hari ini kita masuk 1 Dzulhijjah, maka insya Allah 10 hari lagi kita akan merayakan hari raya yang kedua, yakni hari raya Idul Adha. Adapun 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini adalah hari-hari yang istimewa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam, yakni ayyam al-ashr." Tidak ada amalan yang lebih dicintai Allah melebihi amalan di hari-hari yang sekarang ini. Hari-hari yang sekarang inilah yang Allah sangat cinta kita untuk beramal. Sahabat bertanya, "Walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah?" Bahkan jihad fi sabilillah pun tidak menandinginya. Maka Nabi mengatakan, "Walal jihadu fi sabilillah." Bahkan jihad fi sabilillah pun tidak menandinginya. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'. Kecuali ada orang yang terjun ke medan perang membawa dirinya dan hartanya dan tidak satu pun yang kembali. Dia tewas di medan perang
hartanya habis untuk berperang, barulah menyamai amalan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Bapak Ibu hadirin, maka hari-hari menjelang hari raya Idul Adha inilah hari-hari yang istimewa untuk beramal. Maka semakin kita tingkatkan sholat subuh kita di masjid ini, mengikuti majelis-majelisnya, zikir kita, baca Quran kita, sedekah kita, termasuk puasa, ini sangat dianjurkan sekali dalam rangka mendapatkan keutamaan yang luar biasa tersebut. Semoga Allah memudahkan kita, amin ya rabbal alamin. Dan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Ketua Pengurus Masjid Jami Hasanuddin beserta jajaran pengurus, yang terhormat para tokoh masyarakat, Tungku Tigo Sejarangan milik Mama Alim Ulama Cendia Pandai, yang terhormat ustaz-ustaz kita yang senantiasa standby mendampingi dan mengimami salat-salat kita, umumnya seluruh jemaah Masjid Jami, tidak disebut nama dan gelar, insya Allah kita semua dimuliakan Allah, amin ya rabbal alamin. Baik, sehat-sehat sadunya Bapak Ibu, alhamdulillah. Bapak Ibu yang mulia, kita lanjutkan bahasan kita dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis ke-41. Jadi ikolah lastu Bapak Ibu, kalau main raket ya kan lastu, 2 hadis terakhir. Sekarang 41 dan Senin depan insya Allah 42, maka selesailah kita menuntaskan kitab ini. Adapun ayat yang berkaitan dengannya, Quran surah An-Nisa ayat 65. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau sebagai hakim dalam perkara yang mereka selisihkan, sampai tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Adapun hadis yang ke-41 ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Muhammad Abdullah ibn Amr ibn As, an Abi Muhammad Abdullah ibni Amri ibn al-As radhiyallahu anhuma, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidak beriman seorang dari kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Haditsun hasan sahih ruwinahu fi kitabil hujjati bi isnadin sahih. Hadis hasan sahih diriwayatkan dari kitab Al-Hujjah dengan sanad yang sahih. Nah, Bapak Ibu yang mulia, maka inilah bunyi hadis yang ke-41 itu. Cukup pendek, kata Nabi, tidak beriman salah seorang dari kalian sampai dia hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Maknanya dia tunduk sepenuhnya kepada ajaran Islam, dia tunduk sepenuhnya kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barulah dia disebut orang yang beriman. Bapak Ibu yang dimuliakan, maka ada beberapa pelajaran yang kita tarik dari hadis tersebut. Yang pertama, kesempurnaan iman terletak pada kita mengikuti wahyu dari Allah. Jadi iman seseorang itu baru sempurna kalau dia sudah menundukkan dirinya kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Makanya agama kita itu disebut Islam. Islam ini kan asal katanya adalah aslam, begitu, berserah diri. Jadi makna dasar Islam itu adalah berserah diri, menyerahkan diri kita secara total, secara penuh hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kalau seseorang sudah menyebut dirinya Muslim, berarti dia tunduk patuh kepada perintah Allah. Apapun yang Allah dan Rasulnya perintahkan, dia kerjakan. Jadi aneh Bapak Ibu, kalau ada orang yang mengaku Islam, tapi tidak mau taat pada Allah. Sholat tidak namuah, puasa Ramadan tidak namuah, bayar zakat kewajibannya, haji ke Baitullah padahal dia mampu, tidak namuah. Maka orang-orang yang seperti ini itu diragukan keislamannya. Laisa bana Islamnya tuh gitu. Sebab yang Islam kok memang makna dasarnya saja tunduk, itu artinya berserah diri kepada Allah. Jadi kalau mengaku Islam, mau tidak mau, suka tidak suka, wajib untuk tunduk pada aturan Allah dan Rasulnya. Maka ketika datang perintah menutup aurat, tutup aurat, walaupun berat rasanya. Ketika mendengar panggilan azan, apalagi azan subuh, angkat badan kita, naik dari tempat tidur dan penuhilah panggilan tersebut. Nah, ketika ada larangan ini itu dalam syariat agama Allah, maka kerjakan. Tidak boleh riba, maka jangan riba. Ini banyak yang menganggap Islam itu hanya sekedar ritual saja. Islam itu kan sholat, puasa, zakat, dan lain-lain. Adapun urusan ekonomi, urusan politik, urusan duniawi, Islam tidak ada pengaruh. Bukan seperti itu Bapak Ibu. Islam itu kafah, Islam itu total, menyeluruh. Bukan kita sholat, puasa, zakat saja, justru pelaksanaan kehidupan inilah Islam itu harus benar-benar diterapkan. Barulah kita menjadi Muslim yang kafah, yang total, tidak setengah-setengah. Bapak Ibu yang dimuliakan, kemudian pelajaran keduanya, hawa nafsu adalah ujian terbesar manusia. Allah berfirman dalam Quran surah An-Nazi'at, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut kepada Tuhannya dan menahan diri dari hawa nafsu, maka surga akan menjadi tempat tinggalnya. Hawa nafsu ini adalah sesuatu yang ada pada diri kita, namun sekalipun begitu butuh perjuangan untuk menaklukkannya. Makanya pernah Nabi dan para sahabat pulang dari suatu peperangan, lalu sahabat sangat bergembira, bersorak ria dengan kemenangan tersebut. Lalu Nabi mengatakan, sesungguhnya ini bukanlah peperangan terbesar, masih ada yang lebih besar. Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ini kemenangan besar, ini luar biasa, masih ada yang lebih besar dari ini. Masih, kata Nabi. Apa itu? Perang melawan hawa nafsu. Makanya sampai-sampai Allah jadikan bulan Ramadan kita berperang melawan hawa nafsu. Di situ 1 bulan penuh kita dipaksa untuk menundukkan hawa nafsu kita. Ini menunjukkan bahwa hawa nafsu itu benar-benar harus dikekang, jangan sampai diperturutkan, yaitu hawa nafsu yang mengajak kepada keburukan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan, sebagai seorang Muslim, hawa nafsu ini harus kita tundukkan agar jangan sampai melanggar batas-batas syariat agama Allah. Kalau berbicara nafsu itu besar sekali. Ketika kita dihadapkan pada suatu keadaan yang kita ingin marah, di situ kita ingin emosi, kita ingin meledak, maka Islam menuntut kita untuk sabar. Islam menuntut kita untuk menyalurkan amarah itu dengan cara yang baik. Jangan sampai disalurkan dengan cara yang dimurkai Allah. Marah boleh, silahkan, tapi caranya ini yang sangat penting.
Jangan sampai marah dengan kata-kata yang menghina, dengan kata-kata yang merendahkan, dengan carut marut, dengan menendang-nendang, melempar-lempar, meninju-ninju. Nah, maka ini yang dilarang. Ketika kita membuka media sosial kita, hanya kita dan Allah yang tahu apa yang kita lihat. Nah, maka disitulah kita harus untuk menundukkan hawa nafsu tersebut. Dan yang terakhir, pelajaran yang kita ambil adalah wajib mendahulukan kepentingan Islam di atas kepentingan pribadi. Apa kata Nabi? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kamu memang cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, kata Nabi, niscaya Allah akan mencintai kamu. Kata Nabi, taraktum fikum amrain, aku tinggalkan bagi kalian dua perkara, kalian tidak akan sesat selama berpegang kepada keduanya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Maka inilah dua pedoman besar kita dalam menjalani kehidupan. Kita pegang ini erat-erat. Bahkan kata Nabi, gigitlah dengan gigi geraham kalian, peganglah erat-erat, maka insya Allah kita akan baik-baik saja dan tetap dalam aturan daripada agama Allah tersebut. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu seketik yang bisa aku sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih, banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.